Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Kuncinya Menempatkan Diri Agar Bisa Mendengar Tuhan. Dalam hidup ini, setiap kita pasti percaya pada sesuatu. Bisa firman Tuhan, bisa pendapat dokter, pengalaman pribadi, atau berita yang kita dengar. Tapi jika yang kita percayai bertentangan dengan firman Tuhan, itulah yang disebut ketidakpercayaan. Di tengah pergumulan, saat fakta-fakta seolah berteriak, rasa sakit, kekurangan, tekanan, atau situasi yang tampak mustahil, apa yang seharusnya kita lakukan? Duduk, diam, dan mendengar. Sederhana, tapi bukan perkara mudah. Namun disitulah kuncinya. Kita perlu mendisiplinkan diri untuk duduk dan menempatkan diri di bawah atmosfer iman, di mana kita bisa terus mendengar dan mendengar firman Tuhan. Bukan mendengar keluhan orang, bukan cerita sedih, apalagi berita-berita yang menyulut ketakutan, tapi mendengar firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, yang mampu membangkitkan iman dan mengubah keadaan apapun. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maka ketika iman kita lemah, solusinya bukan sibuk cari pertolongan kesana kemari, tetapi justru kita perlu mendengar. Bukan satu kali, tetapi terus-menerus sampai firman itu mengakar dan menghasilkan keyakinan yang tak tergoyahkan di dalam hati kita. Rahab si pelacur bisa percaya dan bertindak karena dia mendengar. Dia mendengar bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, menaklukkan 2 raja besar, dan menyertai bangsa Israel. Semua orang di kota Yeriko mendengar hal yang sama, tetapi hanya Rahab yang merespon dengan iman. Dia berkata, "Aku tahu." Bukan karena dia melihat, bukan karena kejadiannya sudah terjadi, tetapi karena dia percaya firman itu pasti digenapi. Sungguh luar biasa, kalau Rahab bisa, kita pun bisa. Tantangan zaman ini, kita hidup dalam dunia yang dipenuhi laporan jahat. Berita-berita yang secara fakta memang benar, penyakit, bencana, krisis ekonomi, namun seringkali justru membunuh iman. Maka kalau kita lebih percaya pada fakta daripada kebenaran firman Tuhan, kita sedang membiarkan ketidakpercayaan bertumbuh diam-diam. Pengalaman tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Firmanlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu. Karena itu, mari kita periksa apa yang sedang kita dengar setiap hari. Apakah yang kita dengar sedang membangun iman atau malah menumbuhkan ketakutan? Salah satu rahasia orang-orang yang hidup dalam dimensi mujizat, mereka menjaga pintu hati mereka. Apa yang masuk lewat telinga dan mata akan menentukan arah hidup kita. Jangan remehkan obrolan, tontonan, atau bacaan. Semuanya punya kuasa membentuk pola pikir
dan akhirnya menentukan hasil hidup kita. Sebaliknya, ketika kita menempatkan diri dalam lingkungan yang dipenuhi firman, kesaksian, dan orang-orang yang percaya, atmosfer iman tercipta, dan saat itulah mujizat menjadi nyata. Tuhan pernah menegur dengan lembut dalam hati. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya, cukup tahu bahwa aku sanggup. Dan benar, saat kita duduk, diam, dan terus mendengar, iman itu tumbuh, bukan karena kita memaksakan percaya, tetapi karena benih firman menyatu dengan roh kita, dan buahnya pun muncul dengan sendirinya. Mungkin hari ini belum terasa perubahan, tapi jangan berhenti mendengar. Teruskan, karena firman itu hidup dan aktif. Pada suatu ketika, pada titik tertentu, ia akan menjadi rema, pewahyuan pribadi dari Tuhan yang menggerakkan tangannya bekerja dalam hidup kita. Jangan menunggu semuanya terlihat baik baru percaya, tapi mari katakan bersama, aku tahu Tuhanku sanggup dan setia menolongku. Kita pun akan melihat tangan Tuhan bekerja, melampaui nalar, melampaui harapan. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receive the impossible. Quotes dari Corrie ten Boom. Iman melihat yang tidak kelihatan, percaya pada apa yang tidak masuk akal, dan menerima yang mustahil. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.